Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 keperawatan. Pagi ini kita akan belajar di mata pelajaran Kebutuhan Dasar Manusia dengan saya, Bu Siti Amanah ya. Hari ini kita akan belajar tentang diet pada pasien dengan infeksi. Kemarin kita sudah belajar tentang diet pada penderita penyakit kronis, salah satunya adalah penyakit gagal ginjal, dan hari ini kita akan pindah ke lain bab, yaitu diet pada pasien dengan penyakit infeksi. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing ya, di rumah masing-masing. Oke, sikap sempurna, berdoa, mulai. Cukup. Semoga dengan tadi kita buka dengan berdoa, nanti untuk proses pembelajaran kalian masing-masing di rumah bisa lancar ya, dan kalian bisa belajar dengan lebih baik. Oke, untuk pembelajaran hari ini seperti biasa saya akan menggunakan media bantu yaitu PowerPoint ya. Nanti kalian bisa menyimak dengan baik. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, silahkan kalian bisa absen terlebih dahulu, bisa tuliskan nama, kelas, dan juga nomor absen di kolom komentar. Kalau kalian ada kesulitan nanti dalam memahami apa yang saya sampaikan, silahkan langsung saja ditanyakan dengan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, atau kalian bisa bertanya melalui WA. Oke? Langsung saja ya, kita cek PowerPoint-nya. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang diet pasien infeksi ya. Langsung saja kita ke halaman selanjutnya. Ya, topik bahasan. Jadi sebelum kita belajar atau memahami tentang diet untuk pasien infeksi, kita akan belajar terlebih dahulu tentang pengertian infeksi, kemudian tanda-tanda terjadinya infeksi, penyebab terjadinya infeksi, kemudian kita akan membahas tentang tujuan dan syarat untuk diet pasien dengan manifestasi klinis, salah satunya adalah demam, dan diet pada pasien infeksi yang umum terjadi di masyarakat, yaitu contohnya yang akan kita bahas di sini adalah pada kasus demam tifoid atau tifus, dan juga pada penderita gastritis. Oke, next ya. Definisi infeksi. Apa itu yang dimaksud infeksi? Menurut Potter and Perry tahun 2005, infeksi adalah proses invasi atau masuknya mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Kemudian, menurut Cozier et al. Tahun 1995, infeksi didefinisikan sebagai invasi tubuh oleh mikroorganisme yang berproliferasi dalam jaringan tubuh. Invasi. Dalam pelajaran sejarah kalian tentu sudah sering sekali mendengar kata invasi. Jadi kalau di pelajaran sejarah biasanya dijelaskan bahwa suatu negara menginvasi negara lain, berarti negara itu anggota militernya memasuki negara lain kemudian berusaha untuk menguasai negara tersebut. Sama pada kasus ini. Maka invasi ini adalah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh manusia, yaitu untuk menguasai tubuh manusia. Di mana di dalam tubuh manusia ini mikroorganisme akan berproliferasi. Berproliferasi ini adalah memperbanyak diri atau menambah pasukan. Oke, next ya, sampai sini sudah paham? Nah, tanda-tanda terjadinya infeksi. Ini adalah tanda untuk infeksi lokal ya.
Biasanya pada daerah tubuh yang mengalami infeksi itu akan ditandai dengan adanya rubor atau kemerahan pada kulit. Kemudian kolor atau panas, di mana kulit itu akan terasa panas ketika kita raba. Tanda yang ketiga adalah dolor atau nyeri. Jadi ada sensasi rasa nyeri yang terjadi pada daerah yang mengalami infeksi. Dan tanda yang keempat adalah tumor atau bengkak. Seperti ini ya contohnya ya. Biasanya kalau pada kulit yang sering kita temui adalah pada infeksi akibat jerawat ya. Biasanya akan bengkak, kemudian kemerahan, rasanya nyeri atau panas. Kemudian yang terakhir tandanya adalah adanya perubahan fungsi atau penurunan fungsi. Oke, lanjut. Penyebab infeksi. Penyebab infeksi tadi disebabkan karena masuknya mikroorganisme ya. Mikroorganisme yang dapat masuk ke dalam tubuh itu bisa berupa bakteri. Bakteri ini akan atau bisa masuk ke dalam tubuh melalui udara, air, tanah, makan makanan yang kita makan, dan juga cairan yang masuk ke tubuh. Kemudian mikroorganisme kedua adalah virus. Kemudian yang ketiga adalah fungi. Biasanya contohnya itu adalah ragi dan jamur. Kemudian yang keempat adalah parasit. Contohnya ada protozoa, cacing, dan arthropoda ya. Lanjut. Nah, tadi salah satu tanda terjadinya infeksi lokal adalah terjadinya demam. Demam itu merupakan keadaan di mana terjadi kenaikan suhu tubuh yang lebih tinggi dari suhu normal tubuh. Suhu normal tubuh itu berkisar antara 36,5 sampai dengan 37,5. Sehingga apabila pasien itu suhunya di atas 37,5, maka dapat dikatakan pasien mengalami demam. Nah, demam ini menyebabkan kenaikan laju metabolisme basal atau yang biasa kita kenal sebagai BMR. Sehingga tubuh akan memerlukan energi yang lebih tinggi. Setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius akan menaikkan BMR atau kebutuhan energi sekitar atau sebesar 13%. Demam di sini juga akan meningkatkan laju pernafasan sehingga ekskresi cairan dari tubuh juga akan mengalami peningkatan dan bisa menyebabkan munculnya dehidrasi. Karena itu asupan cairan juga perlu diperhatikan. Apalagi kalau pasien itu disertai dengan terjadinya muntah atau diare, maka asupan cairan harus kita perhatikan. Oke, tujuan diet pasien dengan manifestasi klinis demam ya. Jadi tujuannya pengaturan diet untuk pasien yang mengalami demam ini adalah untuk memberikan makanan dalam bentuk yang lunak dan saring yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh sesuai dengan kebutuhan gizi, keadaan penyakit, dan daya terima pasien. Syarat diet pasien dengan manifestasi klinis demam. Yang pertama adalah kebutuhan energi dan protein ditentukan oleh berat ringannya penyakit yang diderita, disesuaikan dengan kenaikan suhu tubuh. Jadi kita lihat dulu, pasien ini mengalami kenaikan suhu berapa derajat Celcius. Misalnya, jika pasien mengalami suhu 38,5, maka
mengalami berapa kenaikannya? Tinggal 38,5 kita kurangkan dengan 37,5, maka didapatkan hasil 1 derajat Celcius. Kemudian 1 derajat Celcius ini kita kalikan 13% dari kebutuhan energi. Total kebutuhan energi ini bisa kita lihat di tabel AKG ya. Jadi nanti kalian bisa browsing, cari untuk pasien dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian, atau usia sekian, mereka membutuhkan kebutuhan energi berapa. Nanti tinggal kebutuhan energi itu kalian tambahkan dengan kenaikan sesuai dengan suhunya tadi. Misalnya 1 dikali 13% dari kenaikan. Oke, kemudian yang kedua, makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak tergantung daya terima pasien. Yang ketiga, disajikan dalam porsi sedang dalam 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Yang ketiga, cairan cukup terutama bila ada muntahan. Jadi kita hitung dulu kebutuhan cairan pasien setiap harinya berapa. Kemudian kita tambahkan kira-kira muntahannya itu berapa cc. Jadi kebutuhan cairan per hari kita tambahkan kehilangan cairan pasien dari muntahannya ya. Kemudian yang keempat, vitamin dan mineral cukup, dan yang kelima, mudah dicerna, rendah serat dan tidak berbumbu tajam. Oke, kita masuk ke diet untuk pasien dengan demam tipoid. Demam tipoid ini adalah salah satu penyakit infeksi yang banyak diderita oleh masyarakat ya. Jadi demam tipoid atau yang biasa dikenal dengan tipes ini adalah penyakit akibat infeksi bakteri Salmonella typhi dan paratipi. Gejala umumnya itu pasien akan mengalami demam yang meningkat secara bertahap tiap harinya hingga bisa mencapai suhu 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, dan biasanya akan lebih tinggi suhunya pada waktu malam hari. Selain pasien mengalami demam, juga disertai adanya sensasi nyeri otot, sakit kepala, merasa tidak enak badan, sakit perut, mual hingga muntah, dan berat badan turun. Oke. Diet demam tipoid ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan makan penderita tipoid dalam bentuk makanan yang lunak dan rendah serat. Karena pada kasus demam tipoid ini bisa menyebabkan komplikasi atau gangguan pada sistem pencernaan, sehingga kita harus menyajikan makanan itu yang tidak merangsang atau memperburuk kondisi pencernaan. Kita berikan makanan yang lunak dan rendah serat. Tujuan dietnya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi penderita demam tipoid dan mencegah terjadinya kekambuhan. Diet yang dianjurkan antara lain, yang pertama, makanan cukup cairan, kalori, vitamin, dan protein. Kemudian yang kedua, tidak mengandung banyak serat. Yang ketiga, tidak merangsang dan menimbulkan banyak gas. Dan yang keempat, makanan lunak diberikan selama istirahat. Makanan dengan rendah serat dan rendah sisa ini yang diberikan pada pasien dengan demam tipoid bertujuan untuk memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi yang sedikit mungkin meninggalkan sisa, sehingga dapat membatasi volume feses dan tidak merangsang saluran cerna. Pemberian bubur saring juga bertujuan untuk menghindari terjadinya komplikasi perdarahan pada saluran cerna atau terjadinya perforasi usus.
Nah, ini adalah syarat-syarat untuk diet sisa rendah. Yang pertama, energinya cukup sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan aktivitas. Bisa kita lihat di tabel AKG. Kalian bisa mencarinya di buku atau di internet, banyak sumbernya. Kemudian yang kedua adalah protein cukup, yaitu sekitar 10-15% dari kebutuhan energi total. Yang ketiga, lemak sedang, yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total. Yang keempat, karbohidrat cukup, yaitu karbohidrat cukup, yaitu sisa dari kebutuhan energi total. Jadi tadi kita hitung, misalnya pasien itu membutuhkan 3000 kalori per hari. Kita hitung dulu kebutuhan proteinnya berapa. 10% dari 3000, 300 ya. Kemudian kebutuhan lemaknya berapa? 10% dari 3000, 300 tambah 300, 600 kalorinya. Berarti untuk kebutuhan protein dan lemak membutuhkan 600 kilokalori. Sisanya itu adalah karbohidrat. Jadi sebanyak 2400 kilokalori. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, syaratnya adalah menghindari makanan yang berserat tinggi dan sedang, sehingga asupan serat maksimal hanya 8 gram per hari. Pembatasan ini sesuai dengan toleransi masing-masing orang. Kemudian yang keenam adalah menghindari susu, produk susu, daging berserat kasar, dan ini disesuaikan dengan toleransi masing-masing individu. Kemudian yang ketujuh, syaratnya adalah menghindari makanan yang terlalu berlemak, terlalu manis, terlalu asam, dan berbumbu tajam. Karena makanan-makanan tersebut juga dapat merangsang saluran pencernaan. Kemudian yang kedelapan adalah makanan dimasak hingga lunak dan dihidangkan pada suhu tidak terlalu panas dan dingin. Selanjutnya, makanan sering diberikan dalam porsi kecil, jadi sedikit-sedikit tapi sering. Kemudian yang terakhir, bila diberikan untuk jangka waktu yang lama atau dalam keadaan khusus, diet ini perlu disertai dengan pemberian suplemen, vitamin dan mineral, makanan formula atau makanan parenteral, sehingga tetap memenuhi kebutuhan gizi penderita. Oke. Jenis makanan yang dianjurkan. Untuk karbohidrat itu yang dianjurkan adalah beras itu dimasak, dibuat menjadi bubur atau ditim, kemudian roti bakar, kentang rebus, crackers, tepung-tepungan yang dibikin bubur atau dibuat puding. Kemudian untuk protein hewani itu yang boleh bisa diberikan daging empuk, hati ayam, ikan yang direbus atau ditumis atau dikukus atau diungkep, dipanggang, kemudian telur direbus atau ditim, diceplok atau didadar, atau bisa dicampur dalam makanan. Kemudian selain itu bisa susu, tapi pemberiannya maksimal hanya 2 gelas per hari. Kemudian untuk protein nabati yang bisa diberikan adalah contohnya tahu dan tempe dengan cara masak, ditim, direbus, ditumis, atau juga bisa diberikan susu kedelai. Kemudian untuk sayuran yang diberikan ini harus berserat rendah ya. Serat rendah atau sedang, contohnya itu seperti kacang panjang, buncis muda, bayam, labu siam, tomat yang sudah matang, wortel yang direbus atau dikukus, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah buah-buahan. Jadi pasien boleh diberikan semua buah tapi dalam bentuk sari buah. Kalau diberikan buah yang segar itu harus buah yang matang dan
dimakan tanpa kulit dan biji. Dan tidak boleh diberikan buah yang banyak menimbulkan gas seperti pepaya, pisang, jeruk, dan alpukat. Kemudian untuk lemak nabati, ini yang boleh diberikan itu boleh dicampurkan dengan margarin, mentega, dan minyak, tapi dalam jumlah yang terbatas, hanya untuk menumis dan mengoles saja. Tidak disarankan untuk menggoreng. Nah, untuk makanan yang tidak dianjurkan, dari bahan makanan karbohidrat itu yang tidak boleh adalah beras ketan, beras tumbuk atau merah, jagung, ubi, singkong, talas, dodol, dan kue-kue lain yang manis dan gurih. Kemudian dari protein hewani ini yang tidak boleh diberikan adalah daging yang berserat kasar, daging ayam atau ikan yang diawetkan, telur mata sapi yang didadar. Kemudian untuk protein nabati ini yang tidak dianjurkan untuk diberikan adalah kacang merah serta kacang-kacangan kering seperti kacang tanah, kacang hijau, kacang tolo, dan kacang kedelai ini harus dihindari. Kemudian sayuran yang harus dihindari atau tidak dianjurkan adalah sayuran yang berserat tinggi atau kaya akan serat. Misalnya daun singkong, daun katuk, daun pepaya, daun dan buah melinjo, kemudian oyong, timun, serta semua sayuran yang mentah. Kemudian untuk buah-buahan yang tidak boleh adalah buah-buahan yang dimakan beserta kulitnya, seperti apel, jambu biji, jeruk yang dimakan dengan kulit arinya, dan buah-buahan yang menimbulkan gas. Contohnya buah-buahan yang menimbulkan gas itu adalah nangka dan durian, itu tidak boleh diberikan. Kemudian untuk lemak ini, hindari penggunaan minyak untuk menggoreng. Hindari juga lemak hewani, kelapa, dan juga santan. Oke, kita lanjut ke gastritis. Ini selain tipus yang banyak diderita, ini juga ada gastritis, merupakan penyakit infeksi yang cukup banyak diderita oleh masyarakat di Indonesia. Jadi gastritis ini merupakan kondisi ketika lapisan lambung ini mengalami iritasi, peradangan, atau pengkisan. Lapisan lambung itu dilindungi oleh lendir yang tebal, sehingga pada kondisi normal itu tidak akan terjadi iritasi pada lapisan tersebut. Tetapi saat lendir tersebut hilang atau jumlahnya berkurang signifikan, itu bisa terjadi iritasi di dalam lapisan lambung. Gastritis sendiri itu dibagi menjadi gastritis akut dan kronis ya. Nah, untuk diet penderita gastritis ini, prinsip diet pada penyakit lambung gastritis ini bersifat libitum. Artinya, diet lambung dilaksanakan berdasarkan kehendak pasien, kehendak masing-masing pasien. Tujuan untuk dietnya adalah untuk menghilangkan gejala penyakit, menetralisir asam lambung, mengurangi gerakan peristaltik asam lambung, dan memperbaiki kebiasaan makan penderita. Prinsip yang dianjurkan untuk diet pasien dengan gastritis ini, yang pertama, pasien ini dianjurkan untuk makan yang teratur, tidak terlalu kenyang, dan tidak boleh berpuasa. Kemudian yang kedua, makanan yang dikonsumsi harus mengandung cukup kalori dan protein, atau biasa disebut diet TKTP. Namun kandungan lemak atau minyak, khususnya lemak jenuh, itu harus dikurangi. Kemudian yang ketiga, makanan pada diet lambung harus mudah dicerna dan mengandung serat makanan yang halus.
Yang keempat, makanan tidak boleh mengandung bahan yang merangsang, menimbulkan gas bersifat asam, mengandung minyak atau lemak secara berlebihan, dan yang bersifat melekat atau lengket. Kemudian yang terakhir, makanan tidak boleh terlalu panas atau dingin. Syarat diet penderita gastritis. Yang pertama, makanan yang disajikan itu harus mudah dicerna, tidak merangsang, tetapi dapat memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Jumlah energi pun harus disesuaikan dengan kebutuhan penderita. Yang kedua, asupan protein harus cukup tinggi, sekitar 20-25% dari total energi. Sedangkan lemak perlu dibatasi. Jika terpaksa menggunakan lemak, pilihlah lemak yang tak jenuh, yang lebih mudah untuk dicerna. Lemak yang berlebihan dapat menimbulkan rasa mual, rasa tidak enak di ulu hati, dan muntah karena tekanan dari dalam lambung mengalami peningkatan. Kemudian yang ketiga, porsi makanan diberikan dalam porsi yang kecil tapi sering. Sama ya dengan diet pasien demam tipoid tadi. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan zat gizi. Jenis energi yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan berat badan dan umur. Ini bisa dilihat di tabel AKG, angka kecukupan gizi. Nah, menurut Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia tahun 1999, diet untuk penderita gastritis ini disesuaikan dengan berat ringannya penyakit. Jadi, diet untuk penderita gastritis ini dibagi menjadi 4 ya. Ada diet lambung 1, diet lambung 2, diet lambung 3, dan diet lambung 4. Sesuai dengan berat ringannya gejala gastritis yang muncul. Untuk diet lambung 1, penderita gastrit ini ditujukan untuk penderita gastritis berat disertai pendarahan di lambung. Bentuk diet yang bisa diberikan itu bisa susu dan bubur. Susu diberikan tiap 3 jam sekali. Berarti selama 24 jam berarti 24 dibagi 3 berarti sekitar 8 kali pemberian ya. Kemudian untuk diet lambung 2 ini untuk penderita gastritis akut yang sudah menjalani perawatan yang lama ya. Sudah lama perawatannya. Makanan yang diberikan bisa dalam bentuk makanan saring atau cincang dan diberikan sama setiap 3 jam per hari. Kemudian untuk diet lambung 3 ini ditujukan untuk penderita gastritis yang tidak begitu berat. Kemudian makanannya bisa bentuk makanan lunak yang diberikan sebanyak 6 kali per hari, berarti setiap 4 jam sekali. Kemudian untuk diet lambung 4 ini ditujukan untuk penderita gastritis ringan. Makanannya berbentuk makanan lunak atau bisa makanan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, apa yang harus diperhatikan untuk diet penderita gastritis? Yang pertama, makanan dalam porsi yang kecil tapi sering lebih baik dibandingkan makanan dalam jumlah yang besar sekaligus. Kemudian yang kedua, jangan terburu-buru ketika mengkonsumsi makanan. Jadi makannya itu perlahan-lahan saja. Kemudian yang ketiga, mengunyah makanan secara sepenuhnya sampai makanan itu benar-benar halus, baru ditelan. Kemudian yang keempat, makan makanan yang kaya akan serat. Yang kelima, minum sebanyak sekitar 6-8 gelas air setiap harinya. Kemudian makan makanan ini sebaiknya mengandung zat
flavonoid seperti pada jenis makanan apel, seledri, bawang. Kalau minuman itu pada teh yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri ya. Kemudian makanan mengandung vitamin tinggi dan kalsium yang tinggi seperti kacang almond, sayuran hijau, misalnya bayam. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah hindari makanan yang terlalu panas atau dingin. Kemudian hindari makanan yang tinggi kadar lemak karena lemak ini sulit ya untuk dicerna oleh tubuh. Kemudian hindari makanan yang bersifat asam termasuk kopi dan jus buah yang mengandung asam dan berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari dan 5 hari dalam seminggu. Nah, sebaiknya untuk penderita gastritis ini menghindari makanan yang sifatnya tadi merangsang ya, di antaranya makanan yang berserat tinggi dan menghasilkan gas maupun yang mengandung banyak bumbu-bumbu. Selain itu perlu memperhatikan teknik memasaknya. Yang baik itu adalah yang direbus, dikukus atau dipanggang. Teknik masak yang tidak dianjurkan itu seperti menggoreng karena akan banyak lemak jenuhnya. Oke, sekian materi untuk diet pasien dengan penyakit infeksi ya. Di akhir kata, saya ingin memberikan sebuah quotes dari Arthur. Arthur ini mengatakan bahwa orang bijak itu belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang yang bodoh belajar ketika mereka harus atau dengan paksaan. Jadi mana yang kalian pilih, menjadi orang bijak atau orang bodoh? Harapan saya kalian mau belajar karena kalian ingin menjadi orang yang bijak. Oke, demikian tadi materi tentang diet penyakit infeksi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang belum paham, silakan kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa tanya melalui WA ya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf, nanti bisa dikonfirmasi lebih lanjut dengan saya ya. Ibu mengingatkan kembali untuk kalian untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada, dan apabila tidak ada keperluan yang mendesak, usahakan untuk stay di rumah saja ya. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dengan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.